Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan budaya nongkrong di masjid ini menjadi tren di antara lifestyle anak muda Indonesia. Kalau biasanya dulu kita nongkrong di tempat-tempat main, di tempat-tempat ngopi, nongkrong bareng dengan geng kita, bareng dengan komunitas. Sekarang kita bisa nongkrong di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan nongkrong di rumah Allah ini kalau dalam bahasa pesantren disebut dengan i'tikaf. Hanya kita menerjemahkannya ke bahasa anak main, nongkrong. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa disebut nongkrong fisabilillah. Nongkrong di jalan Allah. Maksudnya nongkrong karena belajar agama Allah. Nongkrong karena pengen mengingat, menyebut, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tongkrongan ini dibandingkan dengan tongkrongan-tongkrongan yang lain ada bedanya, walaupun mudah-mudahan sama-sama nyaman. Kita nyaman nongkrong di kafe bareng dengan geng. Kita nyaman nongkrong di tempat main, apalagi sambil main yang berkeringat atau olahraga. Kita nyaman nongkrong di kampus, di sekolah. Sebagian mungkin nyaman nongkrong di mall, apalagi dia emang kerjanya di mall. Mudah-mudahan kita juga nyaman nongkrong di masjid. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau nongkrong-nongkrong yang lain, kita nongkrongnya bareng dengan manusia. Ada sih yang nongkrong bareng dengan setan. Kata Allah, kalau kalian berdua maka yang ketiganya ada. Kata Nabi, kalau kalian berdua maka yang ketiganya adalah setan. Nongkrong bareng siapa? Mantan. Itu nongkrong bareng setan, auzubillah min zalik. Karena dia yang akan membisiki kita dengan mantan kita untuk berbuat dosa. Minimal dari dosa mata, kemudian dosa lisan, kemudian dosa telinga, kemudian dosa hati, kemudian dosa tangan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau nongkrong di masjid dan niatnya ikhlas, insya Allah nongkrongnya bukan cuma sama manusia, tapi juga insya Allah ditemani oleh para malaikat. Jadi nongkrong kita bareng dengan malaikat. Nongkrong yuk. Bareng siapa? Bareng malaikat. Ya, berkelas dikit lah insya Allah. Kok lo GR banget sih, malaikat bakal nemenin lo gitu. Bukan kata kita, bukan kata saya, kata Allah dan Rasul. Bahwa siapa yang duduk mengingat Allah, apalagi di rumah Allah, maka Allah utus untuk mereka malaikat untuk menemani mereka sampai beres. Jadi kita ditemani terus sama malaikat sampai beres. Terus ngapain malaikat nemenin kita sementara gak bisa ikut ajak ngobrol? Malaikat nemani kita sambil komat kamit lisan malaikat. Ngapain? Mendoakan kita. Yang banyak hutang didoain semoga hutangnya cepat lunas. Kalau nongkrong bareng setan nambah hutang. Kalau ini didoakan lunas hutang. Yang lagi kurang sehat maksa-maksain datang ke rumah Allah nongkrong bersama dengan teman-teman yang lain untuk dengar ilmu zikir kepada Allah, didoain sama malaikat supaya segera diberikan kesembuhan. Yang masih sendiri didoakan ikhlas. Bukan didoain jodoh, didoain ikhlas. Ikhlas dengan kesendirian. Didoain dapat jodoh. Artinya doa malaikat itu udah paling berharga aja dibandingkan dengan doa kita sendiri, walaupun kita tetap dianjurkan untuk berdoa. Jadi malam ini kita bersyukur untuk kesekian kalinya bisa nongkrong di Masjid Nurul Falah ini untuk belajar tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan pastinya pengen belajar mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata mendekatkan diri kepada Allah itu gampang. Mendekatkan diri kepada Allah itu enggak terlalu kaku. Harus gimana gitu, enggak. Kita tinggal datang aja ke rumah Allah. Dan rumah Allah itu terbuka untuk siapapun. Tapi Ustadz saya mah banyak dosa.
Emangnya rumah Allah milik orang suci? Nggak ada. Kalau rumah Allah itu adalah tempat orang suci, maka nggak ada satupun di antara kita yang boleh dan layak masuk ke sini. Semua kita pendosa. Semua kita pendosa. Hanya sebagian kita dosanya terbuka, sebagian yang lain tertutup secara rapat, nggak ada yang tahu. Tapi semua kita pendosa. Ada di antara kita yang dosanya mungkin udah diterima taubatnya, ada di antara kita yang masih mau bertobat, tapi sama-sama pendosa. Dan kita semuanya berbuat dosa bukan sekedar di masa lalu, masih terus saja berbuat dosa sampai sekarang. Hari ini ada yang gak berbuat dosa? Gak ada. Semua kita hari ini berbuat dosa, cuman mudah-mudahan dosa yang kita lakukan hari ini hanya dosa karena tidak sengaja, bukan dosa sengaja. Kalau sengaja, mudah-mudahan udah taubat. Kalau dosanya dengan seseorang, mudah-mudahan udah minta maaf. Itu cara taubat kita terhadap dosa yang kita lakukan dengan manusia. Jadi rumah Allah ini terbuka untuk siapa aja. Dan sesama pendosa gak boleh saling nyinyir. Ya, kan sama-sama pendosa. Sesama pendosa gak boleh saling merendahkan. Justru yang merasa dirinya suci dan mulia, dialah mungkin yang paling rendah di antara mereka. Kenapa kita merasa lebih mulia? Apakah kita merasa bahwa amal kita lebih banyak? Jangan-jangan amal kita yang banyak itu yang tahu cuman amal kita yang banyak itu kita lakukan sekian tahun misalnya. Ada orang yang baru hijrah sehari 2 hari, amalnya udah melampaui kita, bisa kayak gitu. Jangan-jangan amal kita yang banyak itu udah hampir habis dipakai untuk membayar dosa-dosa yang di masa lalu. Ada orang lain anak muda, dia nggak terlalu banyak dosa sehingga amalnya nggak dipakai untuk bayar hutang dosa. Bisa juga kayak gitu. Atau lebih parahnya lagi, bisa jadi orang yang menghabiskan hidupnya dengan beramal solih sampai jaraknya dengan surga cuma sejengkal, tapi berlalulah ketetapan Allah sehingga di akhir hayatnya dia su'ul khotimah, lalu dia dijadikan sebagai ahli neraka. Kan ada hadisnya. Dan bisa jadi orang menghabiskan usianya dengan dosa sampai jaraknya dengan neraka sejengkal saja, tapi di akhir hayatnya Allah beri dia takdir taubatan nasuha, lalu dia dijadikan sebagai ahli surga. Terus apa peluang kita untuk berburuk sangka kepada orang lain? Mending kita mikirin diri sendiri aja. Amal saya gimana? Ilmu saya udah dapat apa? Dosa-dosa saya udah diampuni belum? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita lebih sibuk untuk ngurus dosa-dosa dan amal kita pribadi, gak akan punya waktu untuk ngurus apalagi berburuk sangka terhadap orang lain. Jadi ini masjid rumah Allah terbuka untuk siapapun. Kita datang, kita pengen belajar dekat sama Allah, tapi yang nyaman, yang santai, gak resmi-resmi amat, gak kaku-kaku amat, gak belum-belum udah dijudge, udah dimarahin, udah dihakimin. Kita pengen duduk di rumah Allah, benar-benar nongkrong. Arti nongkrong, sisi kenyamanannya tuh kita dapat. Tapi sisi ibadahnya lebih daripada tongkrongan yang lain. Kenapa saya menerjemahkannya dengan nongkrong? Biar kesannya nyaman, santai. Tapi santai juga tetap berpahala. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.